Halo guys. Nah, kali ini kita akan mengupdate bagaimana perkembangan sawit yang kita sudah pupuk waktu 6 bulan yang lalu. Nah, beginilah kondisi sawitnya, sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ya. Karena sebelumnya pelepahnya itu berwarna kuning ya, karena tidak pernah dipupuk sama sekali. Setelah kita lakukan pemupukan bulan 4, bulan 5 dan bulan 6 ya, berurutan menggunakan pupuk tunggal, sekarang sudah mulai ada perubahan ya, terutama pada pelepahnya. Yang dulunya pelepahnya itu berwarna kuning, kekurangan unsur hara, dan buahnya pun kecil-kecil ya. Sekarang sudah menunjukkan perubahan yang cukup baik ya. Nah, seperti di depan ini ya, dulunya buahnya itu sangat kecil-kecil, mengalami buah landak. Setelah kita pupuk sudah mulai ada perubahan ya, buahnya sudah mulai membaik. Nah, beginilah update kondisi pohon sawit yang sebelumnya tidak pernah dipupuk sama sekali. Nah, kita bisa lihat buahnya itu keliling, cantik-cantik ya. Jadi pohon sawit yang kita tanam di kebun ini, bibitnya itu agak kurang jelas ya, menggunakan bibit apa, karena kita membelinya dari orang yang menjual bibit ya. Dulu bibit ini dibeli dengan harga 15.000 per batang. Tidak tahu sumber bibitnya, apakah bibit abal-abal atau bukan, kita pun tidak tahu, hanya dia yang tahu. Tapi memang banyak bibit yang afkir ya, buahnya itu mengalami buah landak. Apakah memang kekurangan nutrisi atau bawaan dari bibitnya yang jelek, kita pun masih melakukan penelitian. Dan selain itu jarak tanam memang agak terlalu rapat ya. Jadi ada beberapa pohon yang sudah kita matikan, seperti contoh yang tadi kita bunuh supaya tidak terjadinya etiolasi, sehingga menyebabkan pohon sawit cepat tinggi. Tapi kita sudah seleksi ya, beberapa sawit yang memang buahnya jelek atau sebagainya, kita racuni menggunakan racun Starlon ya, dicampur solar. Nah, seperti contohnya di depan sana tadi. Nah, ini sebelumnya selalu berbunga jantan. Setelah kita pupuk, nah mulai keluar buah betinanya ya, atau bunga betinanya. Memang sawit, baik itu bibit abal-abal maupun bibit unggul, jika sudah ditanam memang harus dilakukan perawatan, terutama pemupukan ya. Karena jika tidak dilakukan pemupukan, hasilnya tidak akan bisa bagus, sekalipun itu bibit unggul. Nah, contohnya seperti di depan ini, jika tidak mengalami perubahan, nantinya kita akan tebang ya. Nah, ini jika tidak mengalami perubahan, jika sudah dipupuk, sudah kita rawat sedemikian rupa, jika tidak mengalami perubahan, sebaiknya kita langsung tumbangkan dan diganti yang baru ya. Seperti yang tadi contohnya. Nah, ini ada juga yang baru berbunga, dan buah yang lain pun cukup bagus, cukup jos ya. Karena
sudah kita pupuk menggunakan pupuk tunggal. Karena sebelumnya kebun sawit ini tidak pernah dipupuk sama sekali dari awal tanam ya. Jadi makanya jika teman-teman memiliki kebun kelapa sawit yang lama tidak dipupuk atau tidak pernah dipupuk sama sekali, sebaiknya dilakukan pemupukan menggunakan pupuk tunggal ya. Apa itu pupuk tunggal? Pupuk tunggal terdiri dari pupuk dolomit, pupuk rock fosfat, urea, serta yang terakhir adalah KCl ya. Jadi unsur-unsur yang terkandung itu ada unsur N, ada unsur P dan K. N sendiri dari urea, P dari rock fosfat atau fosfat ya, dan K adalah KCl atau MOP ya. Itu adalah unsur yang terkandung N, P dan K ya. Terserah mau merek apa. Biasanya kita menggunakan merek urea nitrea ya kalau N-nya. Kalau P-nya bisa menggunakan RP ya atau fosfat tadi. Dan yang terakhir kita menggunakan KCl atau MOP ya, merek dagangnya. Itu adalah yang kita pakai. Tapi sebelum melakukan pemupukan, alangkah baiknya kita beri dengan pupuk dolomit ya. Pupuk dolomit sendiri berguna untuk penetral tanah ya. Apalagi lahan ini sering mengalami banjir, sehingga harus kita netralkan dulu agar penyerapan terhadap pupuknya bisa maksimal ya. Jadi kita netralkan itu gunanya adalah untuk penyerapan pupuk yang kita berikan agar lebih maksimal ya. Karena jika kadar tanahnya terlalu asam atau terlalu basah ya, itu tidak akan maksimal untuk penyerapan pupuknya. Nah, bisa kita lihat walaupun bibit sawit ini abal-abal, tidak jelas sumbernya, tapi buahnya itu mantap-mantap ya, besar-besar. Tapi memang kekurangan dari bibit abal-abal memang dari segi tingkat akhirnya yang memang lebih tinggi ya, bahkan bisa sangat tinggi sekali. Berbeda dengan bibit unggul. Jika bibit unggul akhirnya itu paling hanya berapa persen, hanya sedikit ya. Tapi jika kita menggunakan bibit abal-abal, apalagi tidak diseleksi secara baik, maka tingkat akhirnya akan tinggi sehingga produktivitas dalam 1 hektar itu tidak sama atau lebih rendah dibandingkan menggunakan lakukan pembakaran. Karena dilakukannya pembakaran itu untuk membuat sawit menjadi stres, sehingga dia akan memperbaiki dirinya sehingga buahnya itu bisa lebih baik ya. Itu adalah menurut senior-senior yang sudah pernah mencoba
sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat di depan sini ada bunga jantan yang sedang masa subur, siap untuk dikawinkan ya. Biasanya itu ada kumbang atau lebah ya, yang mengawinkannya secara alami selain daripada angin. Biasanya angin juga bisa, karena pengawinan secara alami itu lebih bagus biasanya. Nah, ini ada juga yang terserang oleh hama tikus. Nanti kita akan berikan racun ya, supaya tidak diserang tikus lagi. Nah, ini adalah contoh sawit yang gagal, kita akan bunuh ya. Nah, ini buahnya cukup bagus. Nanti juga kita akan seleksi mana bibit apkir akan kita langsung tebang ya. Kita akan ganti dengan bibit unggul. Nah, kita lihat lagi di depan sini. Ini masih baru belajar berbuah ya, masih buah pasir. Kita akan berikan pupuk juga nantinya. Setelah kita lakukan pemupukan, nanti kita akan berikan pupuk lagi menggunakan pupuk NPK ya. Setelah kita menggunakan pupuk tunggal, kita akan berikan pupuk majemuk, itu NPK langsung, NPK Mutiara atau NPK Ponska ya. Nah, kita akan keliling lagi ke sebelah sini. Sini sudah mulai ada perubahan juga ya. Nah, karena videonya kepanjangan, kita lanjut ke part 2 ya guys.